Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada saat ini insya Allah kita akan membahas chapter 8, yaitu tentang building clauses, ya. Kembali kepada pertemuan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa yang namanya klausa, ya, klausa itu adalah rangkaian frase-frase yang mengisi fungsi-fungsi spoca dan belum diakhiri dengan salah satu dari 3 tanda baca. Belum ada tanda tanya, belum ada tanda seru, dan belum ada titik. Dan klausa ada 3 macam, ada non-clause, ada adverb clause, dan ada adjective clause. Jadi klausa itu adalah sebenarnya sama dengan kalimat, cuman ya klausa dan sentence sama, cuman di ujungnya. Kalau kalimat di ujungnya itu diakhiri dengan salah satu daripada 3 tanda baca, titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sedangkan klausa tidak. Dan klausa juga itu bisa menjadi bagian daripada sebuah kalimat, ya. Jadi clause itu bagian daripada sebuah sentence. Artinya sebuah sentence bisa diisi minimal 1 klausa. 1 klausa kemudian dikasih tanda baca, maka klausa itu berubah menjadi sentence. Jadi dalam satu sentence itu bisa lebih daripada 1 klausa. Kalau ada 2 klausa misalkan ini, itu salah satu daripada klausa itu disebut dengan independent dan dependent. Artinya begini, klausa dependent adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan independent adalah yang berdiri sendiri. Ya, salah satunya kan, contoh-contoh. Ini sengaja saya merekam ini sambil mendengarkan lagu-lagu Malaysia terpopuler, sayup-sayup, ya tidak terlalu ngantuk, ya. Oke, jadi klausa seperti itu. Nah, sekarang ada 3 macam klausa, dipahami. Yang pertama non-clause, yang kedua adjective clause, yang ketiga adalah adverb clause. Ya, sebelum ke materi ini, ke materi buku chapter 8. Klausa itu di dalam kalimat itu bisa diawali oleh apa saja, ya, atau tidak ada awalan, tetapi di dalamnya mengandung paling tidak ada subjeknya, ada predikatnya. Cirinya adalah predikat. Ingat bahwa saya telah mengatakan bahwa kalau ada rangkaian kata-kata yang panjang, tapi di dalam rangkaian itu tidak ada satu perbab satupun, tidak ada satu perbab, maka itu dipastikan adalah sebuah frase. Jadi sebuah sentence, kalimat atau klausa itu di dalamnya mesti ada sebuah kata kerja yang fungsinya sebagai predikat. Kalau tidak ada itu, maka itu adalah frase. Frase kan ada 5, ada noun phrase, ada verb phrase, ada adjective phrase, adverb phrase, dan prepositional phrase. Oke, yang kita fokus sekarang pada klausa. Untuk memudahkan, ya, saya mengulang aja yang dulu, memudahkan sebuah klausa di dalam kalimat itu biasanya diawali oleh that, kemudian diawali oleh preposition, kemudian yang paling populer, yang paling gampang untuk memudahkan bagi para pembelajar adalah apabila diawali oleh WH question, diawali oleh what, who, whom, whose, which, when, where, why, atau while. Nah, kalau ada itu
Anda bisa menentukan bagian dari kalimat itu adalah ini sebuah klausa. Cuman bagaimana menentukan apakah klausa ini non-clause, adjective clause, ataukah adverb clause? Yang pertama, yang Anda curigai sebagai klausa, di mana di dalamnya itu ada rangkaian kata-kata, dan di dalamnya ada subjek predikat, ya, atau ada predikat, gitu ya. Kemudian menempati fungsi subjek atau objek, ya, itu pasti non-clause. Ya, itu pasti non-clause. Anda buka lagi catatan sebelumnya. Jadi non-clause itu cirinya itu di dalam kalimat kalau menempati subjek atau objek di dalam kalimat itu dipastikan sebuah non-clause. Yang kedua, adjective clause. Nah, adjective clause ini adalah satu-satunya klausa yang tidak bisa mengisi fungsi. Yang bisa mengisi fungsi SPOCA itu hanya dua, non-clause dan adverb clause. Nah, adjective clause ini nggak bisa. Mengapa? Karena adjective clause ini merupakan sebuah post modifier dari sebuah non-phrase. Jadi, adjective clause ini adalah bagian daripada sebuah non-phrase, di mana dia ditempatkan sebagai post modifier sebuah non-phrase. Dan Anda bisa lihat dalam kalimat-kalimat relatif atau relative clause. Nah, itu ya, klausa yang di belakang sebuah benda itu adalah adjective clause. Jadi apapun klausanya yang diawali oleh apapun, kalau diposisikan atau ditempatkan sebagai post modifier sebuah benda, maka itu adalah adjective clause. Saya nulis sebuah status di dalam status WA. Itu I am a man with white eyebrows. Saya seorang laki-laki dengan alis putih. Kebetulan post modifier itu ada tiga. Satu menggunakan adjective clause, dua menggunakan adverb phrase, ketiga menggunakan prepositional phrase. Saya memakai prepositional phrase with ya white eyebrows ya dengan alis putih. Kalau mau menggunakan ini bisa mengatakan ya I am a man. Nah, itu kan I am a man whom you, misalkan whom you like, whom you hate, whom you love. Nah, ya. Atau I'm a man where I live in Vijayakusuma misalkan. Nah, itu setelah a man diikuti oleh klausa itu adalah sebuah adjective clause. Ya. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan adverb clause. Kalau adverb clause ada dua persyaratan. Sebuah klausa disebut adverb clause di dalam sebuah kalimat, syaratnya ada dua. Pertama, klausa-klausa tersebut harus diawali oleh empat WH question. Pertama ada when, dua where, tiga why, empat while. Di when, where, why, while. Kemudian klausa-klausa tersebut itu kalau menempati sebagai subject complement dalam kalimat intensif atau sebagai objek complement pada kalimat kompleks transitif, dan ketiga sebagai adverbial dari kalimat. Itu pasti adalah adverb clause. Nah, itu kan yang selama ini. Nah, sekarang mari kita lihat dari buku itu. Saya akan share, ya, share-nya ini. Oke. Oke. Perhatikan di sini. Di sini perhatikan ada cause it grace. Nah, di sini perhatikan
Di sini dalam rangkaian kata cause, eat, grace, 3 kata ini, ya. Pada 3 kata ini apa namanya? Pada 3 kata ini tidak ada titik, tanda tanya atau tanda seru. Ini adalah sebuah klausa, ya. Tapi kalau dikasih titik, itu akan menjadi sebuah sentence, kalimat, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau cause, eating, grace? Nah, di sini, ya, pada cause, eating, grace itu bukan kalimat, karena eating di sana itu kan difungsikan bukan sebagai kata kerja. Kalau mau, ya gunakan aja be, misalkan cows are eating atau cows were eating. Nah, kalau pakai are atau were itu pasti menjadi klausa. Tapi di sini tidak ada be, tidak ada are, tidak ada were, maka cows eating grass merupakan sebuah frase. Ya. Dan ini adalah sebagai non phrase. Karena ini bisa dijadikan sebagai sebuah subjek, ya. Nah, di sini dari cows eating grass itu sebuah klausa, ya. Di sini cows eating grass are visible from the highway. Nah, kebetulan di belakang highway tidak ada titik, tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda seru. Maka rangkaian kata-kata itu disebut apa? Klausa, ya. Dan itu adalah klausa. Jadi bedakan. Cows eat grass itu adalah klausa, ya. Ada eat verba ke-1, ya, atau menggunakan verba kedua, cows ate the grass, ya, itu pun tetap klausa. Tapi kalau diubah menjadi eating, ya, itu bukan klausa, karena eating di sana tidak bertindak sebagai sebuah predikat. Itu adalah gerund, ya, dan dirangkaikan dengan kata lain membentuk sebuah frase namanya non phrase, dan ini bisa dijadikan sebagai sebuah subjek, ya, atau objek, ya. Nah, di sini perhatikan, jadi ini akan diubah menjadi sebuah klausa. Jadi frase tadi cows eating grass dijadikan sebagai sebuah subjek, itu apa namanya, predikatnya are, kemudian ada visible from the highway, itu adalah sebagai subjek komplementnya, dan ini tidak ada tanda baca, titik, tanda tanya tentu tidak ada, maka itu sebagai klausa. Kasih aja titik akan menjadi sebuah kalimat, ya. Nah, ini run, lari, itu kan. Ini klausa, walaupun ada tanda seru. Kenapa? Karena subjeknya nggak ada. Siapa subjeknya? Itu orang kedua. Apa? You run, you have to run, atau you must run, ya. Nah, di sini perhatikan, ya. Di sini ada orang kedua, subjeknya orang kedua yang dihilangkan, ya. Nah, silakan di sini ada reviewnya, identifying clauses, ya. Di sini dalam I love to eat Montreal bagels, di sini tidak ada titik, ya. Clause atau frase, jelas ini bukan frase karena ada kata love. Love itu adalah predikat. Jadi ini adalah sebuah klausa. Okay? Nah, ini penjelasannya, ya. This is a clause because it contains the subject I, karena predikatnya love to eat Montreal bagels, dan seterusnya, ya. Oke. Okay. Ini silakan Anda baca sendiri, tidak akan saya jelaskan. Kebetulan dalam buku itu udah saya beri, ya, penjelasan semaksimal mungkin. Jadi dari video ini Anda hanya akan mendapatkan petunjuk-petunjuk bagaimana memahami buku ini. Silakan. Nah, sekarang pada bagiannya using clauses as noun, adjective, and adverb, ya, menggunakan klausa sebagai nounnya, adjective atau adverb, ya. Tadi dikatakan ada dependent clause dan independent clause. Kalau independent clause adalah klausa bebas yang bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi sebuah sentence. Sedangkan dependent itu adalah yang tidak bisa berdiri sendiri.
Ya. Nah, di sini dalam independen, the Prime Minister is in Ottawa. Ya. Di sini disebut sebagai klausa independen. Kenapa? Karena ini dimungkinkan bisa dijadikan sebuah kalimat sebagai sentence. Kenapa? Kasih aja titik menjadi the Prime Minister is in Ottawa. Ya, ini sebagai independen yang merdeka itu kan. Nah, sedangkan dependent clause atau subordinate clause seperti begini. When the Prime Minister is in Ottawa. Walaupun si when the Prime Minister is in Ottawa ini dikasih titik, tetap aja itu tidak bisa menjadi sebuah sentence. Kenapa ada when di depannya? Ya, ini bukan sebagai sebuah tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kalimat. Ini betul-betul sebagai dependent clause, artinya klausa klausa yang terikat, ya, sebagai ya, subordination clause itu ya, subordinate clause. Jadi sebagai bagian daripada klausa lainnya, ya. Nah, misalkan I will be here when the Prime Minister is in Ottawa, ya kan? Nah, when the Prime Minister is in Ottawa akan menjadi sebuah adverbial dan itu bisa dijadikan sebagai adverb clause, ya, ya. Tapi kalau begini kalimatnya, when the Prime Minister is in Ottawa, misalkan, ya. When the Prime Minister is in Ottawa, ya, will meet me, misalkan. Karena saya di Ottawa. When the Prime Minister is in Ottawa, ya, will meet me. Nah, di sini when the Prime Minister is in Ottawa itu sebagai subjek. Will meet itu adalah predikat dan me adalah objeknya. Itu sebagai non clause. Ya. Oke. Di sini ada adverb. The committee will meet tomorrow. Nah, tomorrow itu adverb. Ya. Adverb phrase. Nah, adverb clause-nya itu tadi. The committee will meet when the Prime Minister is in Ottawa. Kapan? Ya, tomorrow. Ya. Jadi when the Prime Minister is in Ottawa itu tomorrow. Kan? Ya. Silakan dipahami ya. Dan saya percaya Anda bisa memahami pelajaran ini dengan mudah karena udah dijelaskan secara gamblang ya. Nah, non clause Latin itu adalah that, Latin is on, itu kan non clause. Oke. Nah, itu aja barangkali ini tidak terlalu sulit untuk memahami bab 8 ini ya, chapter 8 ini. Silakan Anda baca dengan seksama ya. Silakan. Dan saya percaya kalian bisa. Untuk lebih jelasnya nanti biar saya lebih jelaskan lagi nanti di kelas ya. Di kelas akan lebih akan lebih ini kan lagi penjelasannya. Kalau di sini sekarang saya hanya memberikan semangat aja pada Anda bahwa Anda itu sesungguhnya mudah ya. Silakan dibaca. Ini semuanya udah jelas nih. Ini udah jelas, tinggal Anda memahami, membuka buku itu, kemudian Anda diskusikan dengan teman. Insya Allah Anda akan paham. Ini udah dibikin, saya tulis sedemikian rupa. Ya. Nah, ini ya, ada pernyataan, pertanyaan, kemudian jawaban dan penjelasannya. Oke. Nah, gitu aja ya. Kiranya sampai di sini aja penjelasan untuk video kali ini. Untuk bab 8 ya. Saya tidak akan panjang-panjang ya karena mengingat kondisi ini kurang memungkinkan, suara saya belum pulih sesungguhnya ya. Jadi video ini dimaksudkan hanya untuk memberikan semangat aja pada Anda untuk membaca buku, kemudian mendiskusikannya dengan teman. Diskusikan. Karena sebelumnya sudah saya sampaikan berkali-kali,
apa itu frase, apa itu klausa, dan apa itu sentence. Ya, oke, demikian penjelasan pada malam ini. Semoga Anda sukses. Mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.